Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'yadzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Duyufur Rahman a'azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kok wajahnya pada tegang semua? Hah? Padahal ini awal bulan gitu ya. Alhamdulillah, dengan senyuman saya lihat bahwa yang ada di hadapan saya seutuhnya adalah seorang manusia. Dengan senyuman kita paham bahwasanya satu hal yang cukup mudah bisa dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya, yaitu dengan senyuman. Interaksi yang paling mudah, paling gratis, yaitu memberikan senyuman. Betul apa tidak? Ya. Jadi gelapnya malam pada malam hari ini itu bisa bercahaya dengan senyumnya bapak-bapak sekalian. Ya. Senyumnya ibu-ibu di belakang itu, kalau nyambut suami pulang dari masjid pulang ke rumah atau pulang dari kerja, disambut dengan senyuman. Kira-kira masalah sesulit apapun itu terasa sulit apa terasa mudah? Terasa mudah. Itu sampai ada seorang bapak-bapak di daerah Bekasi cerita seperti itu. Ustadz, saya kalau pagi hari mendapatkan istri saya sudah cemberut, keriput kayak jeruk purut, ya, itu seakan-akan semua mobil dan sepeda motor ingin saya tabrak semuanya. Tapi kalau pagi hari saya mendapatkan istri tersenyum, dibuatin teh hangat, teh manis, kemudian diperlakukan dengan baik, itu serasa dunia milik berdua. Maka Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini banyak-banyaklah tersenyum, karena senyuman itu mengindikasikan dua hal. Satu, yaitu bahwasanya raga kita sehat. Orang kalau lagi sakit gigi, kira-kira mudah tersenyum atau tidak, Pak? Susah sekali. Lagi demam, diajak tersenyum tertawa, bisa apa tidak? Tidak gampang, ya. Apalagi lagi sakit-sakit yang lainnya, lagi batuk, lagi pilek dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nampak senyum bapak-bapak di sini, ibu-ibu pada malam hari ini, itu tanda raganya sehat insyaallah. Yang kedua juga, kalau raga sehat pasti itu dari hati dan jiwa yang sehat pula. Orang kalau lagi musuhan, ketemu musuhnya di jalan, kira-kira bisa tersenyum apa tidak? Enggak bisa. Noleh aja enggak. Kalau bisa ada jalan lain, dia cari jalan lain yang lebih susah. Padahal rumahnya itu sebelahan. Ya, cuma di sini ada jalan yang lain. Itu mau muter lewat jalan lain, biar gimana dia enggak ketemu si fulan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi bagi mereka yang jiwanya bersih, hatinya sehat, pasti mudah untuk tersenyum. Maka dalam bahasa Arab namanya talaqatul wajh. Ya, sumringah, wajah yang sumringah. Di sini mayoritas Jawa, Melayu, Minang, Pak.
Hah? Melayu ya, campur ya. Nah, tolaqatul wajah sumringah. Kalau dalam bahasa Jawanya itu sumringah. Orang yang mudah sumringah itu percayalah dia lebih awet muda. Kenapa? Karena orang muda tersenyum itu akan menggerakkan dua saraf yang menegakkan pipinya ke atas. Namun orang yang mudah marah, ada sedikit masalah dia marah, dia menggunakan lebih dari 46 saraf di wajahnya, sehingga makin sering dia marah, makin mudah wajahnya kendur. Tapi kalau Bapak Ibu menyaksikan nanti pasangannya 60 tahun kok sudah kendur, itu wajar ya, dipakai senyum berapa kali pun tetap aja kendur nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan duka cita walaupun sudah lama atas meninggalnya Bapak Khotim selaku ketua yang lama, dan semoga Allah merahmati beliau, meletakkan di posisi terbaik di jannahnya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan serta kesabaran. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat bertanggung jawab kepada ketua masjid yang baru, Bapak Ahmad, Bapak Edi, yang pembawa acara tadi Pak Edi ya. Kemudian satu lagi katanya ada 3. Siapa? Pak Yulizar, betul. Baik, alhamdulillah ini untuk yang pertama kali di tahun ini saya duduk kembali di sini, yang mana sudah berapa bulan ya, sekitar 8 atau 9 bulan saya tidak duduk di sini. Dan waktu itu, kala itu masjid ini belum dipugar di belakang, belum diperbesar. Dan alhamdulillah dari masjid-masjid yang saya saksikan, Masjid Darus Sa'adah masih bertahan dengan jamaahnya yang luar biasa. Dan hendaknya majelis-majelis ilmu yang kita hadiri seperti pada malam hari ini lebih semarak lagi dibanding hari-hari yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mempelajari lapisan-lapisan ilmu, tentang lapisan-lapisan yang menghadirkan keberkahan, potongan-potongan ilmu itu yang bisa mendekatkan kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang paling mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan lapisan-lapisan atau potongan-potongan ilmu. Kalau ada orang yang masih berprasangka bahwasanya dengan kekayaan dia mampu mendekatkan dirinya dengan akhirat, dengan jabatan dia mampu mendekatkan dirinya dengan akhirat, maka prasangka tersebut masih prasangka yang salah, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Namun hal-hal tersebut mampu menghadirkan diri kita dekat kepada Allah, atau diri kita mampu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu itu bisa dipastikan bahwasanya setiap mereka yang diberikan ilmu, tidaklah dia diberikan ilmu melainkan Allah menjanjikan 3 hal bagi dirinya. 1, ditambah kebaikan, yang kedua dihapus setiap langkahnya dosa-dosa yang sudah terjadi, yang ketiga derajatnya makin tinggi, makin naik. Sebagaimana di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Pertama, Allah akan memberikan derajat kepada mereka yang beriman, tetapi tidak hanya sekedar mereka beriman dengan kepercayaan mereka, tetapi mengimani dengan ilmu pengetahuan yang sudah dititipkan kepada Rasulullah SAW. Singkatnya, sering saya gambarkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Wah, mungkin kita sudah melalui bangku sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, atau di aliyah, atau di madrasah, sampai selesai di perguruan tinggi. Kita menyaksikan melewati lapisan ilmu sebagaimana yang kita lewati. Tetapi tahukah kita bahwa ilmu yang sejatinya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada inti daripada intinya ilmu.
Dan intinya ilmu tersebut tidak didapati kecuali dari dalam majelis-majelis zikir, di dalam majelis-majelis ilmu. Apa ilmu yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ ada dua macam ilmu, kata para ulama, termasuk yang disebutkan dalam kitab Fawaidul Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwasanya ada dua macam ilmu. Ya, maaf, ada dua jenis ilmu. Kita bahas dari yang terbesar. Satu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana menjalani akhirat, tentang menjalani kehidupan di dunia. Kalau ilmu tentang menjalani kehidupan di dunia itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah sebagian mempelajari, maka batal bagi yang lainnya kewajibannya, seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu fisika dan sebagainya. Itu termasuk ilmu yang kedua, dan ini hanya wasilah bagi kita untuk kehidupan di dunia menjadi lebih baik lagi. Tetapi di situ ada ilmu yang fardu ain, ilmu yang membahas tentang hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan seorang hamba dengan hamba lainnya. Itu ilmu fardu ain atau dikenal dengan ilmu din, ilmu agama, ilmu way of life, jalan hidup seorang muslim itu seperti apa. Ilmu yang pertama ini yang wajib atas setiap kepala. Artinya boleh kita menjadi seorang insinyur tetapi agama tidak ditinggalkan. Boleh menjadi seorang dokter tetapi ilmu agama menjadi satu hal yang sangat utama. Boleh kita membuka bengkel, boleh kita berwirausaha dengan pertanian jual beli, tetapi ilmu agama adalah ilmu yang paling nomor satu sebelum kita mempelajari ilmu yang lainnya. Dan para ulama membahas kembali dari jenis yang pertama ini, itu akan terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hubungan muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang paling utama dibanding ilmu-ilmu lainnya. Mempelajari tentang siapa zat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengabarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, siapa dia yang diturunkan kepadanya wahyu Al-Quran, ilmu tentang bagaimana Allah menurunkan undang-undang di dalam Al-Quran tersebut, dan seterusnya. Dan ilmu ini mempelajari, ilmu ini memberikan satu petunjuk bagi kehidupan manusia. Ada orang-orang yang berprasangka bahwasanya dengan metode-metode yang dipelajari di dunia ini menyelamatkan hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ibarat manual book. Bapak Ibu kalau beli mesin cuci itu ada manual book. Kalau beli sepeda motor itu ada manual book. Apa arti manual book? Buku petunjuk pemakaian. Benar apa tidak? Ya, beli mesin cuci, beli sepeda motor, beli mobil, di situ ada manual book. Bayangkan kalau seandainya mobil yang rodanya 4, buku petunjuk yang dipakai adalah buku petunjuk sepeda motor. Ban mobil harusnya 4 diganti 2. Kenapa? Dalam buku petunjuknya 2 kok. Harusnya olinya sekian liter diganti dengan oli sepeda motor, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mobil tersebut bisa jalan apa tidak? Tidak bisa berjalan. Kenapa? Buku petunjuknya salah. Dan begitu yang kadang-kadang sering terjadi bagi manusia. Allah sudah memberikan satu petunjuk di dalam Quran, tetapi kita yang meninggalkan petunjuk tersebut, kita yang melalaikan petunjuk tersebut, sehingga banyak di antara manusia yang tidak lagi menjalani kehidupan persis seperti manusia seutuhnya. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-An'am? Mereka yang punya walahum adzanun, mereka punya pendengaran, walakin la yasma'una biha, tetapi mereka tidak gunakan pendengaran tersebut untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya a'yun, walakin la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak bisa menggunakan mata itu untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memikirkan agama dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Balhum adall.
dan merekalah orang-orang yang sesat, yang sesatnya lebih sesat dibanding hewan piaraan atau hewan ternak. Balhum adall, mereka seperti kal an'am balhum adall, mereka seperti hewan ternak yang dimakan dagingnya, yang diperah susunya, yang dimakan telurnya. Balhum adall, bahkan lebih baik lagi hewan ternak tersebut dibanding manusia yang tidak memikirkan petunjuk tersebut. Apakah sama seorang yang memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu? Ini pertanyaan retoris yang Allah tanyakan juga. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, sama enggak orang yang berilmu sama yang tidak punya ilmu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sama enggak Muhammad orang yang punya ilmu dan tak punya ilmu? Dan di situ adalah satu pertanyaan yang jawabannya ada pada masing-masing kita. Tentu tidak sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-abid, orang yang dia rajin ibadah, luar biasa puasanya, luar biasa sholatnya, luar biasa sedekah infaknya, tetapi dia menjalani kehidupan hanya dengan ibadah, tidak melapisi kehidupan tersebut dengan ilmu-ilmu, dengan potongan-potongan ilmu. Lalu apa yang terjadi bagi seorang hamba tersebut? Apa kata Rasulullah? Dia seperti kan nujum, dia seperti bintang saja, orang yang banyak ibadahnya. Tetapi mereka yang memiliki ilmu, al-alim binisbah al-abid, kalau dibandingkan seorang alim dengan al-abid, maka seorang alim itu seperti qamar. Apa yang dimaksud dengan qamar? Qamar itu yaitu kal badr, yaitu seperti bulan purnama. Bulan purnama itu bukan sembarang bulan. Dia hanya muncul di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Dia hanya muncul di 3 hari. Dan seperti bulan purnama, artinya setitik bintang orang yang banyak ibadah dibanding mereka yang berilmu, maka jauh lebih terang mereka yang berilmu, walaupun mungkin ibadahnya tidak sebanyak mereka yang ahli ibadah. Tetapi sejatinya mereka yang berilmu, mereka adalah orang yang juga suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan seorang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Sering saya contohkan air minum. Air minum ini, Bapak Ibu, sudah terbuka ini. Air minum ini bagi orang yang punya ilmu sama tak punya ilmu, fungsinya sama atau tidak? Hah? Ayo, Pak D, sama apa enggak? Apa fungsi air minum yang saya pegang ini saat ini? Menghilangkan haus, ya, menghilangkan haus. Kalau haus itu sebetulnya efek dari kekurangan cairan. Nah, kalau lebih dalam lagi kegunaan air ini bagi tubuh apa? Agar menggantikan darah yang tersirkulasi di dalam tubuh, yang kemudian diolah masuk ke dalam ginjal. Artinya dia bisa menyelamatkan ginjal. Jadi hilang hausnya, fungsi ginjalnya juga baik. Itu manfaat air. Bagi orang tak punya ilmu sama juga fungsinya. Tetapi bagi mereka yang punya ilmu, fungsinya sama, tetapi menimbulkan kebaikan-kebaikan yang berbeda. Orang yang punya ilmu, ya, minum air ini sama, dia menghilangkan haus dan dahaga. Tetapi sebelum, proses, dan sesudah, orang yang punya ilmu terhadap air itu sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Bagi mereka yang punya ilmu, air ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau mau minum, samillah, ucapkan bismillah. Maka dia ucapkan bismillah, dia dapat satu kebaikan. Yang kedua, Rasulullah SAW dia juga mendapatkan satu ilmu, bahwasanya Rasulullah mengatakan janganlah minum dan makan dengan tangan kiri, maka dia minum dengan tangan kanan. Setelah mengucapkan bismillah, dia dapat 2 pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, janganlah meniup air yang hangat. Kenapa? Di dalam ilmu sains kedokteran ternyata ditemukan air hangat yang dia sedang menguap lalu ditiup dengan
karbon dioksida dan kemudian menyatu dengan air yang menguap tersebut lalu diminum dan dihirup, itu bisa menyebabkan kanker kalau dilakukan terus-menerus. Maka dia mendapat 3 pahala. Dan Rasulullah SAW kalau minum air putih biasanya dilakukan dengan 3 kali tegukan. Sekali tegukan kemudian bernafas, sekali ketegukan kemudian dia bernafas. Itu lebih melegakan dan itu lebih membuat kita jauh dari tersedak ketika minum. Maka dapat 4 pahala. Kemudian dia juga mendapatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan jangan minum dan makan dalam keadaan berdiri, maka dia minum dalam keadaan duduk, dia dapat 5 pahala. Dia juga mendapatkan satu ilmu lagi yang lainnya, kalau sudah minum air putih ucapkan apa? Ucapkan alhamdulillah, dia dapat 6 pahala. Kalaulah dia sedang bertamu dan air tersebut diberikan oleh tuan rumah kepada kita yang sedang bertamu, maka di situ ada satu doa. Allahumma sqi man saqani, Allahumma tu'im man at'amani. Ya Rabb, tolong beri minum yang memberi minumku dan beri makan yang memberi makanku. Maka dia berdoa seperti itu kepada Allah bagi yang pemilik rumah, dia dapat 7 pahala. Dan dia juga mengucapkan terima kasih atau ucapan jazakumullahu khairan kepada yang sudah menyuguhi air minum atau makanan kepadanya. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, dia ucapkan terima kasih. Dan itu berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW, lam yashkurillah, tidak akan dianggap bersyukur seorang manusia kecuali dia bersyukur kepada manusia. Maka bentuk bersyukurnya kita kepada Allah juga dengan cara berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada kita. Maka kita ucapkan terima kasih, kita dapat 8 pahala. Dan kemudian dia juga paham bahwasanya dengan air putih yang dia miliki, kalau dia memberikan kepada mereka yang sedang berpuasa, maka Rasulullah SAW bersabda, mereka yang memberikan makan atau minum bagi mereka yang sedang berpuasa di kala iftar, maka dia mendapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Sama dia pahalanya, maka dia dapat 9 pahala, sehingga pahala yang dia miliki lebih banyak dibanding orang-orang lainnya. Dia juga paham bahwasanya memberikan air minum kepada orang lain tidak hanya kepada yang berpuasa, itu juga memberikan pahala bagi dirinya. Dia berikan kepada orang lain, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mungkin infakkan hartanya bagi mereka yang sedang membuka wakaf sumur bor, wakaf air minum bersih dan lain sebagainya. Dia dapat 10-11 pahala hanya dengan air putih. Pertanyaannya kembali, sama enggak Pak? Orang yang punya ilmu sama enggak punya ilmu? Tidak sama. Itu baru dari segi air putih. Dari air putih ini Pak, orang yang enggak punya ilmu, mungkin dia minum dengan tangan kiri berdiri, dia dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Hilang hausnya, sama hilang hausnya. Kalau pilih dapat uang 10.000 atau 15.000. Dipilih 10.000 atau 100.000. Lebih pilih mana kira-kira? Pilih 100.000. Begitulah orang yang sedang berinteraksi dengan ilmu. Mereka selalu mendapat keuntungan yang lebih. Dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh ini milik Allah, walaupun baju ini milik Allah, walaupun semua dari ujung kepala sampai ujung kaki ini milik Allah, tetapi seorang yang sedang mengetahui betapa tingginya ilmu, dia sedang berdagang dengan cara apapun. Bayangkan Pak, dengan air putih saja banyak dapat kebaikan-kebaikan. Belum lagi nanti dengan hal-hal yang lainnya. Karena dulu tentang minum dan makan ini, demi Allah, ketika saya di SMP SMK, saya SMK 1 Pasir Penyu, jurusan pertanian, saya minum, hilang haus saya, hilang dahaga, fungsi ginjal alhamdulillah normal. Tetapi apa yang saya dapatkan ketika saya sudah masuk di pondok, saya mengetahui bahwasanya hanya dengan air putih ini kita bisa mendapatkan belasan hingga puluhan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa.
Kalau dulu mungkin saya minum dengan tangan kiri, mungkin saya minum dengan berdiri, tidak peduli orang di sekitar, kita tidak peduli dengan orang yang sedang berpuasa, intinya air minum saya yang milik saya, tidak berbagi kepada orang lain, ya segitu yang dia dapatkan. Tetapi ketika kita memiliki ilmu pengetahuan sedikit saja dengan ilmu, dari situlah kita paham bahwa Allah betul-betul sedang sayang kepada kita. Kenapa tidak boleh minum dengan tangan kiri, Pak? Kalau minum dengan tangan kiri, terangkat tangan kiri kita, salah satu filter di tubuh terbuka, sehingga dia kalau dilakukan terus-menerus itu merusak ginjal. Jadi apa yang ada di dalam hadis Rasulullah, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semua menginginkan kebaikan, memberikan petunjuk hidup bagi jiwa kita maupun bagi raga kita. Semuanya. Ya, itu luar biasa menarik. Belum lagi kita mengetahui dengan adab-adabnya tidur. Ya. Kenapa mesti tidur itu didahului dengan berwudu lebih terdahulu? Karena dengan berwudu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dikirimkan satu malaikat yang akan tidur bersama kita di dalam selimut. Karena setiap malam arwah kita sedang melayang-layang. Biasanya orang yang tidak berwudu, biasanya orang-orang yang jarang berdoa sebelum tidur, maka dia mudah mimpi buruk atau kadang tindihan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di malam harilah tukang sihir atau jin-jin itu sedang berlalu lalang, dan mereka kadang-kadang menangkap ruh-ruh yang sedang bergentayangan di angkasa sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada adab-adab tidur. Nah, kita mungkin tadi yang sedang melangkahkan kaki pergi ke masjid, kalau didahului dengan ilmu itu mendapat pahala yang luar biasa banyaknya. Kalau orang yang tak punya ilmu, dia pergi ke masjid, dia melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, sama dapat pahala sholat berjamaah. Tapi kalau dilapisi dengan ilmu, bagi mereka yang sudah berwudu dari rumah dengan sempurna, Allah menjanjikan setiap langkah kakinya yang pertama itu mengangkat satu derajat, memberikan satu kebaikan dan menggugurkan satu dosa. Bagi mereka yang asbaghal wudu, mereka yang sudah menyempurnakan wudu dari rumah. Mungkin ada yang dia berwudu di masjid, dapat pahala salat jamaah, dapat juga pahalanya. Tapi bagi mereka yang sudah mendahulunya dari rumah, dalam hadis Rasulullah menjelaskan dihapus satu derajat, dihapus satu dosa, dinaikkan satu derajat setiap langkah kakinya. Sehingga itu yang memberikan satu pencerahan di dalam kehidupannya. Dan bagi mereka yang melangkahkan kaki ke rumahnya, keluar rumah, mungkin ada yang tidak membaca doa, ada yang dia sedang berdoa. Bagi mereka yang tahu bahwasanya langkah kaki mereka yang didahului dengan kaki kanannya itu memberikan satu pahala, maka pasti mereka melakukan dengan langkah kaki kanannya. Dan ketika dia keluar rumah, kalau mereka memiliki ilmu, maka dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah, dia dapat satu pahala. Langkahkan kaki dengan kaki kanan, dia dapat dua pahala. Langkahkan lagi dua langkah, tiga langkah, setiap langkah, setiap ayunan tangan memberikan satu derajat dan menggugurkan dosa-dosa. Dan dia juga paham kalau dia berkendara ada doa naik kendaraan lagi. Dia baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia dapat lagi 4 pahala, 5 pahala. Dan di atas kendaraan ternyata Rasulullah juga sering berdoa. Di atas kendaraan menuju masjid, apa doa Rasulullah? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi ra'si nuran wa fi 'aini nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran wa fi lahmi nuran wa fi 'azmi nuran wa fi syahmi nuran. Ya Rabb, jadikan di hatiku bercahaya, mataku bercahaya, hidungku bercahaya, lisan dan bibirku bercahaya, rambutku bercahaya, tulangku bercahaya, dagingku bercahaya, sumsumku bercahaya, sampai lemakku bercahaya. Itu doanya Rasulullah. Dapat 6 pahala, 7 pahala. Dan dia juga paham ternyata di dalam melakukan sholat berjamaah di masjid itu ada adab-adabnya. Di situ melangkahkan kaki masuk dengan langkah kaki yang kanan, dan di situ tertulis doa
atau dia sudah menghafal doa Allah maftahli abwaaba rahmatik, dia dapat 7 pahala, 8 pahala. Di situ dia juga paham Rasulullah SAW itu menyenangi shaf yang pertama di sholat Jumat. Bagi orang yang berilmu, dia nggak milih tiang-tiang ini sebagai sandarannya. Kenapa? Dia paham bahwa shaf yang pertama ini adalah shaf di mana malaikat mendoakan mereka sampai mereka pulang ke rumahnya. Dan yang shaf pertama ini yang paling utama adalah yang sebelah kanan. Oleh sebab itu para sahabat termasuk Abu Hurairah itu sering sholat di sebelah kanan. Kenapa? Imam kalau selesai sholat pasti menghadap ke sebelah kanan atau ke belakang. Dan mereka yang dilihat pertama kali oleh imam adalah mereka yang di sebelah kanan. Dan itu sebaik-baik shaf. Baru yang di sebelah kiri, baru yang di shaf kedua di sebelah kanan, baru yang di shaf kedua sebelah kiri. Itu yang paling utama. Jadi mereka yang punya ilmu, Pak, kehidupan mereka dari melek mata sampai merem lagi, semua lapisannya ilmu. Dan mereka yang punya ilmu juga paham bahwasanya Rasulullah itu suka yang kanan ketika memakai sendal, fitana'ulihi fitarajulihi, kalau nyisir rambut walaupun rambut bapak di sebelah kiri miringnya, maka mulailah dengan yang kanan. Karena Rasulullah suka menyisir rambut dari sebelah kanan, pakai sendal dari sebelah kanan, pakai baju dari sebelah kanan. Tetapi fil khila, kalau melepas baju dan melepas sandal kiri duluan. Jadi kalau melepas sepatu ada adabnya. Bagaimana yang terdahulu? Kiri duluan. Dia dapat 9 pahala, 10 pahala. Pahala-pahala yang tidak terhingga. Ini loh Pak, dengan satu ilmu pengetahuan ini kita didekatkan dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah adalah satu sosok makhluk yang sempurna. Betapa tidak sempurna, Rasul itu enggak pernah sakit kecuali di dalam peperangan terluka biasa, tetapi beliau enggak pernah sakit hingga di masa-masa akhir 13 hari menjelang umur beliau 63 tahunan. Di saat itu beliau kena racun, ya, di beberapa tahun silam kena racun oleh Zainab orang Yahudi itu, yang kemudian itu baru kena gigit. Rasulullah menggigit satu daging yang diracun itu. Kalau enggak karena itu, Rasulullah itu manusia yang paling sehat. Maka ilmu ini Bapak Ibu adalah satu hal yang sangat istimewa. Ajaklah anak-anak kita ke masjid, ajaklah pemuda-pemuda kita ke masjid, ajaklah istri kita, suami kita ke masjid. Kenapa? Di masjid pasti ada majelis-majelis ilmu. Dengan majelis-majelis ilmu ini beberapa persoalan bisa terceraikan. Ada orang yang sedang suntuk, gelisah, gundah gulana. Coba satu hal praktekkan dari ayat ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir atau mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini dipraktekkan di Rusia. Rusia itu mirip dengan Jepang. Angka bunuh diri termasuk tertinggi di dunia. Di Jepang sekitar 70 orang mati setiap hari. Itu di tahun 2010 ke bawah. Setiap tahun 33.000 orang lebih terjadi bunuh diri dan sebagian pembunuhan. Kenapa? Mereka nggak tahu kegelisahan mereka itu akan berakhir kemana. Di Rusia pembunuhan itu kadang-kadang di tengah jalan, kadang-kadang di pinggir jalan, sampai inisiatif pemerintah Rusia membuat satu tempat ruang khusus. Kalau ada yang bunuh diri jangan kemana-mana, kami capek, matilah, seperti itu. Jadi dibuat ruang khusus, tetapi di sebelahnya ada tempat ibadah. Qadarullah tempat ibadah tersebut tempat ibadahnya kaum muslim, musola atau masjid seperti itu. Jadi setiap masuk ke sana, kok dia orang yang mau bunuh diri itu dengar ada ngaji-ngaji di dalam masjid, dengar ada orang yang sholat, kadang rukuk, kadang sujud, kadang berdiri lagi. Itu ngapain mereka? Apa mereka nggak pengen mati gitu dan sebagainya. Akhirnya dia iseng mendengarkan bacaan-bacaan yang terjadi di dalam musola, di dalam masjid tersebut. Dia dekati, dia coba masuk. Dia mendengarkan ayat-ayat itu, rasanya
dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari hal-hal yang sebelumnya dia dapati dari agama manapun. Maka dia mulai mengurungkan niat untuk bunuh diri. Mulai mempelajari apa sih yang mereka baca. Ternyata itu ayat suci Al-Quran. Sehingga lama-kelamaan tempat bunuh diri tersebut yang sudah disediakan menjadi sepi. Kenapa? Orang yang akan bunuh diri selalu mendengarkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara gampang kalau lagi sedih, lagi gelisah, baca Quran. Baca Quran, percayalah. Walaupun ketika membaca itu kita nangis, tetapi di saat kita dalam keadaan yang sangat klimaks, ya, sangat sedih, sangat berputus asa, justru di situ Allah akan membangkitkan potensi paling besar bagi seorang muslim. Bacalah Al-Quran ketika dalam keadaan gundah gulana dan lain sebagainya. Nah, ini baru prolog di pertemuan setelah masjid ini dipugar bulan apa Pak selesai kira-kira? Maaf, bulan apa masjid ini belum dipugar kira-kira? 2022 ya? 2022 kayaknya. Mungkin 1 tahun mungkin ada saya tidak kesini lagi karena saya diangkat kepala sekolah di Belilas sehingga transportasi saya cukup jauh. Nah, sekarang saya sudah domisili lagi di Rengat Barat, khususnya di pondok pesantren di Talang Jerinjing yang sedang kami bangun untuk tingkat SLTA. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sisa beberapa menit kalau ada yang ingin bertanya. Dan tadi saya di request judul oleh Pak Yulizar, tapi judulnya tidak sampai-sampai, makanya saya sampai prolog pada malam hari ini tentang hal-hal seperti ini. Nanti kita sepakati requestnya tentang tazkiyatun nafas seperti tahun lalu, dari kitab-kitab yang menggiring kita tentang adab dan akhlak, atau tentang fikih, atau tentang lain sebagainya, kami persilahkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita boleh diskusi. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wasadad. Silahkan Pak. Silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah kan disebutkan A'udzubikum ini kita masakuni mana tadilu Allah wasunat. Jadi aku tinggalkan dua pusaka kata Rasulullah. Siapa yang berpedoman pusaka itu dia akan sesat. Iya. Kalau Ustaz dalam persoalan ini kalau kita kaitkan dengan ilmu itu tadi, untuk kita menggunakan dua sumber itu sebagai pedoman untuk kita takam apa yang harus kita lakukan, seperti Al-Quran saja. Al-Quran ini kan banyak tempat kita menggunakan Al-Quran di dalam sholat, bahasa-bahasa Al-Quran. Lalu kalau kita ingin menerapkan ilmu tentang Al-Quran itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kira-kira apa Ustaz langkah-langkah itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup simpel tapi jawabannya panjang ya Pak ya. Jawabannya panjang. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya meninggalkan kepada kalian para sahabat, khitab atau lawan bicara Rasulullah saat itu para sahabat, tetapi dengan keumuman lafaz beliau itu memberikan satu petunjuk peninggalan bagi seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Apa yang Rasulullah tinggalkan bagi kita yaitu satu Al-Quran dan satu hadis. Dan kedua ini adalah petunjuk
yang nanti lahir darinya kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah, lahir darinya kitab-kitab tazkiyatun nafas, akhlak, adab, dan seterusnya. Di sini bagaimana cara kita memahami Al-Quran, bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka para ulama menyatakan, pertama, man la syekh lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dengan dia tidak memiliki guru, maka setanlah menjadi gurunya. Paham di sini, Pak? Orang yang dia mempelajari pandai-pandai sendiri, baik Al-Quran, baik hadis, maka setanlah yang menjadi gurunya. Artinya tidak sembarang kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai bahan bacaan atau sebagai petunjuk, kita kemudian mempraktekkan secara zahir, tidak mengambil makna-makna, tidak mengambil pilihan-pilihan yang menjadi pilihan fikih yang sebagaimana ditulis oleh para ulama, maka kita mampu tergelincir dengan kedua hal tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kalau di dalam ilmu fikih atau mempelajari akidah dan seluruh ilmu pengetahuan lainnya, pertama, carilah guru yang mutamakin di dalam disiplin ilmu tersebut. Cari guru. Pertama, untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk, cari guru, Pak. Mohon maaf, betapa banyak orang-orang tergelincir gara-gara dia menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran menurut pikirannya sendiri. Yang lagi viral, dia menggunakan mazhab Soekarno. Mohon maaf, Bung Karno sebagai politikus, beliau adalah seorang yang sangat jago. Tetapi di dalam koridor agama, di situ ada patokan-patokan, ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan sehingga bisa disebut mazhab, sehingga bisa disebut sebagai pendapat-pendapat untuk menuju pemahaman terhadap Al-Quran maupun Sunnah. Maka hal-hal seperti ini terikat dengan adanya kaidah-kaidah yang dipelajari oleh para ulama semenjak para sahabat, semenjak para tabi'in muridnya para sahabat, semenjak tabi'ut tabi'in murid dari muridnya para sahabat, hingga di situ kita kenal ada 4 mazhab yang mu'tabarah yang dianggap oleh para ulama, hingga lahir kemudian abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, hingga kita sampai saat ini abad ke-14 Hijriah. Semua memiliki koridor agama masing-masing yang itu dipelajari oleh para ulama. Maka butuh guru. Guru yang seperti apa? Mutamakin dalam bidangnya. Maka jangan sampai, mohon maaf, beberapa yang sudah dianggap ustadz, yang sudah dianggap menjadi seorang imam di satu masjid, mencukupkan diri dengan ilmu pengetahuannya. Karena saya di beberapa tempat, bahkan di Pekanbaru, itu ada seorang alumni S2 MPD. Jadi dia menjadi seorang imam, mohon maaf, bacaannya luar biasa banyak salahnya. Dan saya gelisah mendengar bacaan tersebut. Saya panggil takmir masjid, sampaikan sama imam saya mau ngobrol 6 mata sama takmir sama imam di salah satu masjid. Saya ajak ngobrol. Bahkan di daerah Panam ketika saya menjadi makmum, saya mendengar ada seorang imam membaca bacaan yang cukup salah. Saya di belakang langsung saya benarkan. Kemudian setelah bubar saya minta ajak 4 mata dia ngobrol. Artinya ilmu pengetahuan tersebut tidak cukup dengan gelar-gelar yang mungkin masyarakat sudah sematkan kepada orang tertentu, butuh dengan satu klarifikasi. Apakah dia belajar dari seorang guru? Apakah dia belajar dari mazhab yang terkecil, dari kitab yang terkecil sampai yang terbesar? Jadi pertama butuh guru. Kedua, guru kami Syekh Akram Usban, karena ini dari beliau, Syekh Akram Usban ini salah satu mufti di Hadramaut, Yaman. Beliau menyampaikan, yang kedua Rasfi, untuk mempelajari ilmu butuh dari kitab yang paling kecil. Maka mustahil ada seorang awam tiba-tiba ngajak debat seorang penuntut ilmu, ngajak debat seorang guru, ngambil kitab langsung Al-Um, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Mustahil. Kenapa?
bagi seorang penuntut ilmu fikih, khususnya fikih Syafi'i, itu berada di puncak-puncak atasnya, butuh melewati Mukhtasar Latif, Safinatun Najah, Risalah Jami'ah, sampai kemudian ke Matan Abu Suja, Kifayatul Akhyar, Yaqut Nafis, Al-Minhaj, baru dia mempelajari Kenapa? Itu bahasanya sulit. Begitulah ketika orang mendebat hal-hal yang lainnya. Contoh, di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah itu istiwa, Allah itu di atas langit, atau Allah itu sedang beristaula, menguasai. Kadang-kadang perdebatan ini yang amat disayangkan terjadi di antara orang-orang awam. Kenapa? Majalnya orang awam cukup dia mencari guru, belajar dari kitab yang terkecil, belajar dari mazhab tertentu. Gak boleh langsung mazhab-mazhab, semua mazhab diembat sama dia. Kalau kita di Indonesia iklim Syafi'i, maka ambillah akidah Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i seperti apa, fikih Syafi'i seperti apa. Karena dengan mempelajari apa yang sudah digariskan oleh mereka, itu kita setidaknya mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Sudah bunyi pertanda waktu Isya, kami serahkan. Apabila ada pertanyaan mungkin kita teruskan setelah salat Isya. Kalau tidak ada, semoga kita bisa bertemu kembali. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada keberkahan. Dan kenapa kita tutup dengan kifaratul majlis? Mungkin ada canda tawa di antara kita sehingga diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.